Selamat pagi teman-teman sekalian, kembali lagi bersama saya Guru Frida Trisujaya. Kali ini kita akan membahas tentang materi pendidikan politik. Baik, langsung saja. Yang pertama, partai politik dan demokrasi. Partai politik merupakan keniscayaan dalam sebuah sistem demokrasi. Menurut Oxford and Browning, partai politik merupakan sumber hidup dari politik modern. Partai politik juga merupakan elemen yang sangat sentral dalam demokrasi. Tak ada negara demokrasi tanpa kehadiran partai politik. Dengan demikian, partai politik merupakan salah satu ukuran dalam satu masyarakat atau negara yang menganut paham demokrasi. Jadi pada hakikatnya, partai politik merupakan organisasi yang terdiri atas sekelompok orang yang memiliki cita-cita, orientasi, kepentingan, serta tujuan yang sama dengan usahanya untuk memperoleh dukungan rakyat dalam rangka menerjemahkan program-program yang telah ditetapkan bersama dengan berusaha meraih kekuasaan sehingga dapat mengendalikan dan mengontrol pelaksanaan pemerintahan. Yang kedua, fungsi partai politik. Partai politik memiliki fungsi utama, yaitu mencari dan mempertahankan kekuasaan. Partai politik memiliki banyak fungsi, namun bagi Indonesia, partai politik memiliki 5 fungsi, yakni yang pertama, sebagai sarana pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas, agar menjadi warga negara Republik Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang kedua, sebagai sarana penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, sebagai sarana penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijaksanaan negara. Yang keempat, sebagai sarana partisipasi politik warga negara Indonesia. Lalu yang kelima, sebagai sarana rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender. Yang ketiga, nama-nama partai yang ada di Indonesia tahun 2021. Yang pertama, Partai Nasional Demokrasi atau Nasdem, yang diketuai oleh Surya Paloh sebagai Ketua Umum Partai Nasional Demokrat yang baru yang menggantikan Patrick Rio Capella. Partai ini resmi dibentuk pada tanggal 26 Juli 2011. Yang kedua, Partai Kebangsaan Bangsa atau PKB. PKB berdiri pada tanggal 23 Juli 1998. Ketua Umum PKB adalah Jazilul Fawait 2019 sampai sekarang. Yang ketiga, Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Ketua Umum PKS adalah Dr. Salim Segaf Al-Jufri. Partai PKS berdiri pada tanggal 20 Juli 1998. Yang keempat, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP yang berdiri pada tanggal 15 Februari tahun 1999. Ketua Umum Partai PDIP adalah Megawati Soekarno Putri periode tahun 2019 sampai 2024. Yang kelima, Partai Golongan Karya atau Golkar berdiri pada tanggal 20 Oktober tahun 1964 dan sekarang diketuai oleh Airlangga Hartarto. Yang keenam, Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra berdiri pada tanggal 6 Februari 2008. Sekarang yang menjadi ketua umum adalah Prabowo Subianto. Yang ketujuh, Partai Demokrat berdiri pada tanggal 9 September 2001 dan ketua umum Partai Demokrat yaitu Agus Harimurti Yudhoyono. Yang kedelapan, Partai Amanat Nasional atau PAN
PAN didirikan pada tanggal 23 Agustus 1998. Ketua Umum PAN saat ini adalah Sulkili. Yang keempat, konsep demokrasi partai politik. Demokrasi berasal dari kata demos, yaitu rakyat, dan kratos maknanya pemerintahan. Dari dua kata itu, demokrasi diartikan sebagai pemerintahan rakyat. Seorang ahli Abraham Lincoln menyebut demokrasi sebagai suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sedangkan Joseph Sumter mengartikan demokrasi sebagai suatu sistem dalam hal mana para individu dalam keputusan-keputusan politik berusaha mencari kekuasaan dengan memutuskan cara-cara melalui perjuangan yang kompetitif untuk mendapatkan suara rakyat. Kemudian Diamond List dan Lipset mendefinisikan demokrasi sebagai suatu sistem pemerintahan yang memenuhi syarat pokok kompetensi yang sungguh-sungguh dan meluas di antara individu-individu dan kelompok-kelompok organisasi, terutama partai politik, untuk merebutkan jabatan-jabatan pemerintahan yang memiliki kekuasaan efektif pada jangka waktu yang reguler dan tidak melibatkan sebanyak mungkin warga negara dalam pemilihan pemimpin atau kebijakan, paling tidak melalui pemilu yang diselenggarakan secara reguler dan adil. Sebenarnya, demokrasi partai politik adalah sistem kebebasan individu dalam memilih, karena dalam sistem demokrasi yang memegang kedaulatan tertinggi adalah rakyat, di mana rakyat memiliki hak dan kebebasan untuk memilih sesuai dengan niat dan hati nuraninya tanpa ada paksaan dari orang lain. Yang kelima, kebebasan dan demokrasi. Demokrasi sesungguhnya adalah seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan, tetapi juga mencakup seperangkat praktik dan prosedur yang terbentuk melalui sejarah panjang dan sering berlaku pendek. Dari kata demokrasi adalah perlembagaan dari kebebasan. Dalam sistem demokrasi, kebebasan itu yaitu masyarakat punya kesempatan dan kebebasan dalam bergabung atau dalam organisasi. Jadi, demokrasi itu berkaitan erat dengan kebebasan, di mana setiap individu memiliki kebebasan dalam hal menentukan hidupnya masing-masing. Yang keenam, hubungan demokrasi dengan pemerataan adalah di mana dalam negara sistem demokratis, persamaan kesempatan politik bagi setiap individu dijamin oleh hukum. Jadi, setiap individu sama-sama memiliki kebebasan untuk mengejar tujuan hidupnya. Dalam sistem demokrasi, setiap orang memiliki hak untuk memilih para pemimpin mereka dalam pemilihan umum reguler yang bebas dan adil. Yang ketujuh, hubungan demokrasi dengan pemilihan umum. Hubungan demokrasi dengan pemilihan umum yaitu di mana demokrasi adalah oleh rakyat dan untuk rakyat. Jadi, dalam pemilihan umum, rakyat bebas memilih pemimpin sesuai dengan pilihan masing-masing. Setiap masyarakat memiliki kebebasan untuk memilih pemimpin sesuai dengan hati nurani. Yang ke-9, suatu negara dikatakan demokrasi apabila memenuhi kriteria sebagai berikut, yakni yang pertama, adanya proteksi konstitusional, lalu yang kedua, adanya kekuasaan peradilan yang bebas dan tidak memihak. Yang ketiga, adanya pemilihan umum yang bebas, lalu yang keempat, adanya kebebasan untuk menyatakan pendapat dan berserikat. Lalu yang kelima, adanya tugas-tugas oposisi, dan yang keenam, pendidikan civis. Yang ke-10, hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah bagian integral dari sebuah negara demokrasi. HAM merupakan seperangkat hak yang melekat dalam diri manusia
semenjak manusia masih ada dalam kandungan seorang ibu. HAM ada bukan karena diberikan oleh masyarakat atau atas dasar kebaikan negara, melainkan hadir berdasarkan harkat dan martabat manusia. HAM itu masuk ke dalam ruang-ruang hukum, politik, ekonomi, sosial maupun budaya. Yang ke-11, terdapat 4 macam teori HAM, yakni pertama, hak alami, di mana hak-hak alami yang menyatakan bahwa HAM adalah hak yang dimiliki oleh seluruh manusia dalam segala waktu dan tempat berdasarkan takdirnya sebagai manusia. Yang kedua, teori positivistik atau positif teori yang memandang bahwa hak harus tertuang dalam hukum yang real, sebab hak dipandang sebagai hak jika ada jaminan konstitusi. Yang ketiga, teori relativitas kultural yang merupakan bentuk antitesis dari teori hak-hak alami. Teori ini berpandangan bahwa hak bersifat universal yang merupakan pelanggaran satu dimensi kultur terhadap dimensi kultur yang lain. Kondisi ini dinamakan imperialisme kultural. Yang keempat, doktrin Marxis menolak teori hak-hak alami karena negara atau kolektivitas merupakan sumber galian dari seluruh hak. Hak-hak mendapat pengakuan sebagai individual apabila telah memperoleh pengakuan dari negara atau kolektivitas. Terakhir, perkembangan HAM di Indonesia. Perkembangan HAM di Indonesia juga sebenarnya melalui perdebatan antara kubu universalis dan kubu partikularis. Perkembangan HAM di Indonesia berlangsung semenjak PPKI mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Pada waktu itu, kubu Soekarno dan kubu Hatta berdebat mengenai perlu tidaknya HAM dicantumkan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Menurut Soekarno dan Soepomo, HAM berasal dari ideologi liberalisme dan individualisme, sehingga tidak perlu dicantumkan. Namun Hatta dan Yamin mengatakan bahwa HAM itu perlu dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, terutama yang berkaitan dengan kemerdekaan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pikiran, baik lisan maupun tulisan, dalam menjamin agar negara tidak terjerumus ke dalam konsep negara kesatuan. Hatta bersikeras memasukkan HAM ke dalam Undang-Undang Dasar 1945 karena semua sila Pancasila sejatinya telah memuat HAM, sehingga perdebatan yang terjadi antara dua kubu tersebut melahirkan pasal-pasal hak warga negara dalam Undang-Undang Dasar 1945 proklamasi. Sampai pada akhirnya hingga akhir jabatan Soekarno. Sekalian, itu saja pembahasan kita untuk pertemuan hari ini. Sekian dan